Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Lambang. Di konten kali ini kita kedatangan beberapa low profile cooler nih. Karena emang berhubungan di konten-konten yang saya kerjain kan biasanya mini ITX ya. Jadi PT Berlian akhirnya kasih sampel reviewnya beberapa part sih. Jadi ini dari ID Cooling dan Thermalright karena emang PT Berlian yang distributor resminya. Nah, di sini kita dikirimin 4 buah cooler. 3 diantaranya ini adalah ID Cooling. Lalu yang satunya lagi ini dari Thermalright. Nah, ini price range-nya di antara 280.000 nyampe 580.000. Jadi price gap-nya dia ada di 100 ribuan semuanya. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung perkenalin dulu aja satu-satu dari coolernya ya. Kita mulai dari yang termurah. Ini adalah ID Cooling IS40X. Jadi ini sebenarnya cooler yang paling murah ya. Dia ada di harganya di 280.000. Tingginya nggak begitu tinggi daripada yang lain. Dia ada di 45 mm. Nah, di sini dia udah dibekali 4 buah heat pipes. Jadi sebenarnya udah cukup banget sih ya 4 buah ini untuk sekelas low profile cooler seperti ini. Lalu ukuran fan-nya dia ada di 92 mm. Nah, untuk soketnya dia udah support sampai LGA 1700 bahkan AM5 sekalipun ya. Jadi bener-bener udah support CPU yang terbaru, jadi nggak usah khawatir. Nah, habis itu lalu next kita ke IS47K. Nah, ini kedua yang termurah. Jadi ini harganya ada di 380.000. Beda 100.000 daripada yang IS40X. Nah, kalau yang IS47K ini bentukannya mirip banget kayak Noctua L12. Tapi kalau L12 kan dia pakai fan 12 cm, cuman kalau di sini kita dikasihnya cuman fan 92 mm. Jadi si bagian fan-nya ini dia ada di bawah heatsinknya ya. Nanti kita bakalan coba ngetes 2 kali ya. Soalnya kalau yang fan-nya disimpan di bawah ini bisa 2 setting, antara downdraft atau enggak updraft, jadi ngambil udara dari bagian bawah ke atas, nyemburnya ke atas keluar. Nah, untuk heat pipes-nya sendiri dia udah ada 6 ya. Jadi ini heat pipes yang paling banyak di antara keempat cooler ini. Nah, untuk surface-nya sebenarnya ini lebih luas lagi ya, karena emang sebenarnya cakupannya bisa ditutupin pakai fan 12 cm, cuman sayang sekali kita nggak dikasih mountingnya di sini. Jadi kita percuma nggak akan bisa pasang fan 12 cm di bagian atasnya. Nah, untuk ram clearance-nya juga ini harus diperhatiin apabila mau pakai IS yang 47K. Kalau misalkan pakai ram yang terlalu tinggi nggak akan, ya pastinya nggak akan bisa masuk. Nah, lalu next kita ke harga 480.000. Nah, ini bedanya 100.000 lagi. Nah, ini adalah IS47S. Spesifikasi heat pipes-nya dia ada 4 sama kayak yang IS40X. Terus model fan-nya agak sedikit unik ya. Jadi di bagian atasnya dia dipotong gitu. Jadi untuk mounting ke heatsinknya kita harus pakai baut, nggak lagi pakai clip. Kalau untuk ram clearance antara 40X dan 47S ini no problem ya. Yang ada sama Thermalright ini no problem. Yang cuman problem ini yang di 47K-nya doang. Nah, untuk yang terakhir dan yang paling mahal ini adalah Thermalright AXP 90 X47 Black. Jadi ini yang warna hitam. Nah, untuk spesifikasinya sama-sama aja, dia ada 4 heat pipes ya. Jadi mirip banget sama yang 40X dan 47S. Untuk ukuran fan-nya sama aja, dia di 92 mili. Nah, kalau di sini kita ditulisin ya, kalau TDP-nya itu ada di 135 watt, tapi saya nggak yakin kalau 135 watt bakalan bisa dihandle sama cooler sekecil ini. Jadi nanti bakalan kita coba lihat aja hasil benchmarknya waktu pas kita testing ya. Nah, untuk test bench yang bakalan kita cobain di kali ini, kita bakalan pakai Ryzen 5 3600 dan kita overclock ke 4,2 GHz dan 1,325 volt. Jadi bakalan lebih panas daripada biasanya. Untuk full load-nya dia di sekitaran di 105 sampai 110 watt. Program testingnya kita bakalan pakai dari Cinebench R23 dan kita bakalan coba catat hasil skor Cinebench-nya. Jadi kita bisa ngekomparasi cooler mana yang bakalan lebih bagus. Lalu untuk durasinya kita bakalan pakai durasi yang 10 menit untuk thermal throttling test. Untuk testing yang pertama kita mulai dari cooler yang termurah yaitu IS40X yang versi 3. Nah, untuk Cinebench score-nya dia ada di 9373. Untuk temperatur idle-nya dia ada di 42 Celcius dan temperatur maksimum ketika kita benchmark ada di 96 derajat Celcius dan full load-nya dia ada di 110 watt. Nah, untuk yang tes kedua itu
Itu yang kedua termurah ada di IS47K. Nah, untuk setting defaultnya dia ada di updraft ya. Nah, untuk updraft kita ngedapetin Cinebench score-nya di 9460. Temperatur idle-nya benar-benar panas di 55 derajat Celcius. Lalu temperatur maksimumnya dia ada di 100 derajat. Throttle yes dan nge-crash kalau nggak salah di sekitaran 2 menitan setelah kita start benchmark ya. Jadi sungguh sangat tidak disarankan untuk di setting updraft. Oke, untuk setting selanjutnya kita pakai downdraft. Jadi kita nyemburnya ke bagian motherboard atau nggak bagian ke bawah. Untuk Cinebench score-nya dia ada di 9374. Untuk temperatur idle-nya jauh lebih dingin, ada di 47 derajat. Jadi ini lumayan ya, bedanya 8 derajat daripada yang sebelumnya kita pakai setting updraft. Temperatur maksimumnya ada di 93 derajat Celcius. Jadi lebih terkontrol banget ya kalau kita pakai settingan downdraft. Untuk full load-nya kita ada di 105 watt. Oke, lalu kita ke ketiga yang termahal, ini di harga 480.000, IS47S. Bentuknya lebih unik lah ya daripada IS40X. Nah, untuk Cinebench score-nya dia ada di 9366. Temperatur idle-nya dia ada di 46, jadi it's okay. Temperatur max-nya dia ada di 95 derajat Celcius. Dan di full load-nya kita dapat di 105 watt. Jadi kurang lebih mirip kayak 47K yang di downdraft ya. Bahkan bisa hasilnya mirip-mirip banget sama yang harganya 200.000 lebih rendah dibandingin si IS47S-nya. Jadi yang paling murah belum tentu yang paling buruk ya. Oke, kita next ke cooler yang paling mahal, ini Thermalright AXP90. Nah, untuk Thermalright AXP90 kita bisa ngedapetin Cinebench score-nya di 9393. Temperatur idle-nya yang paling dingin emang di Thermalright ya. Kita nggak bisa ngedapetin idle-nya di 42 derajat Celcius. Nah, untuk temperatur max-nya juga kita waktu kita benchmark dia cuma di 91 derajat. Jadi 2 derajat lebih dingin daripada IS47K yang di downdraft. Jadi emang ini paling bagus di antara keempat ini secara performa coolingnya. Lalu untuk full load-nya dia ada di 105 watt. Untuk fullnya kita bisa lihat di layar sekarang ya, hasil benchmarknya beserta skor Cinebench-nya, beserta temperatur idle-nya, pokoknya semuanya kita tampilin di layar sekarang. Oke, untuk yang nomor 1 yang pastinya kita bakalan jatuh di pemenangnya di Thermalright AXP90X47 ya. Jadi dia memiliki thermal capacity-nya yang lebih bagus daripada yang lain. Dia temperatur maksimumnya ada di 91 derajat. Lalu next yang menang kedua itu di ID cooling IS47K tapi yang di downdraft, bukan yang updraft ya. Untuk yang downdraft kita nggak bisa ngedapetin temperatur maksimalnya di 93 derajat Celcius. Nah, lalu untuk yang keduanya ini ada IS47S yang lebih mahal harganya daripada 47K. Dia maksimum temperaturnya ada di 95 derajat Celcius. Lalu yang keempat ada di IS40X versi 3. Dia temperatur maksimumnya ada di 96 derajat Celcius. Nah, lalu yang paling buruk sebenarnya ada di 47K tapi yang updraft. Nah, untuk yang updraft kita ngedapetin temperatur maksimumnya di 100 derajat dan nge-crash. Jadi sungguh sangat tidak rekomendasi untuk pakai IS47K tapi dengan orientasi defaultnya. Nah, jadi bagaimana nih menurut kalian dari review low profile cooler yang sekarang? Saya agak kaget dengan hasil performanya si IS40X ya. Jadi walaupun dia heat pipes-nya cuma ada 4 biji, terus si harganya yang paling murah, agak mengejutkan juga dengan harga 280.000. Kalian bisa ngedapetin performa yang bisa ngedinginin i5 sekalipun ya, yang di sekitaran 80 nyampe 90 watt gitu. Untuk pilihan keduanya saya milih IS47K karena harganya kedua yang termurah ya. Harganya ada di 380.000, cuman emang agak ribet sedikit sih, harus kita rubah orientasinya ke downdraft. Jadi si performa coolingnya bakalan jauh lebih bagus daripada kita pakai settingan updraft. Untuk urutan 2-nya saya pilih IS47K. Dan urutan yang ketiga saya bakalan pilih dari Thermalright yang harganya paling mahal, 580.000. Untuk performanya gak usah ditanya lagi, ini paling bagus di antara keempat ini. Cuman dari segi harga juga paling mahal. Makanya karena harganya lebih mahal saya ngeposisiin ini di posisi ketiga. Nah, untuk yang terakhir saya kasih posisi terakhir, saya kasih di IS47S karena harganya mahal ya, cukup mahal di 480.000. Cuman performa coolingnya
so-so lah gitu. Jadi agak sayang juga kenapa nggak pilih IS40X saja yang harganya 200.000 lebih murah, tapi performa coolingnya cuma beda beberapa derajat doang daripada IS47S. Oke, begitu hasil benchmark CPU cooler kali ini. Menurut kalian lebih worth it yang mana? Menurut saya IS40X sudah paling worth it banget dengan harganya yang paling murah di 280.000 dan performanya juga bisa mepetin IS47S yang harganya 200.000 lebih mahal daripada IS40X. Oke, begitu dari saya. Bagaimana menurut kalian? Please komentar di bawah. Dan jangan lupa misalkan kalian mau beli produk-produk ini, kalian bisa cek link di deskripsi di bawah. Oke, kalau begitu sekian review dari saya. Nama saya Lambang. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.